Apa Indonesia andalkan Prancis soal teknologi militer? Dalam dunia yang semakin memanas dan penuh huru-hara gejolak, menjaga kedaulatan Indonesia bukan lagi pilihan, tapi sebuah kewajiban. Sebagai bangsa besar, kita butuh mitra bukan sekedar yang kuat dalam teknologi, tapi juga setia pada komitmen. Di titik inilah, Prancis hadir sebagai sahabat yang mengerti betul kebutuhan pertahanan Indonesia. Mereka bukan sekedar menjual alutsista. Apa jadinya kalau sebuah negara tiba-tiba dikabarkan menyerahkan ribuan hektara tanahnya kepada tetangganya? Kabar burung ini sempat meledak di Kuala Lumpur. Malaysia disebut-sebut menyerahkan lebih dari 5.000 hektar lahan di wilayah Nunukan kepada Indonesia. Benarkah ini sebuah hadiah diplomasi atau ada tekanan kekuatan militer di baliknya? Di saat yang sama, langit Indonesia mulai bergemuruh. Presiden Prabowo Subianto enggak main-main. Jet tempur canggih Rafale dari Prancis sudah mulai mendarat dan kekuatan udara kita berubah drastis dalam semalam. Apakah modernisasi besar-besaran alutsista TNI ini yang bikin peta perbatasan tiba-tiba bergeser? Simak sampai habis karena ada satu fakta di akhir video yang bakal membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik meja perundingan rahasia antara Jakarta dan Putrajaya. Dan percayalah, ini bukan sekadar soal patok tanah. Kita mulai dari pondasinya dulu. Kenapa Indonesia mendadak galak soal pertahanan? Prabowo Subianto punya prinsip sederhana. Kalau mau damai, kita harus siap perang. Itulah alasan kenapa program modernisasi alutsista sekarang dipacu habis-habisan. Bintang utamanya jelas jet tempur Rafale. Indonesia nggak cuma beli 1 atau 2, tapi total 42 unit jet tempur multirole dari Prancis. Bukan pesawat kaleng-kaleng, Rafale dibekali radar AESA yang bisa mendeteksi musuh sebelum mereka sadar kita ada di sana. Ditambah lagi pesawat latih T-50I Golden Eagle dari Korea Selatan terus berdatangan untuk memastikan pilot-pilot TNI AU siap tempur. Tapi apakah semua senjata baru ini cuma buat pamer kekuatan di parade militer? Ternyata, fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang jauh lebih sensitif di garis perbatasan. Menurut kalian, apakah langkah Prabowo belanja jet tempur ini sudah tepat untuk bikin negara tetangga segan atau uangnya lebih baik buat sektor lain? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar sekarang. Kita diskusi sehat di sana. ASEAN langsung panas. Kedatangan 3 unit pertama jet tempur Rafale Indonesia dari total 42 unit beneran bikin peta kekuatan udara Asia Tenggara berubah drastis. Selama ini Singapura emang jadi anak emas lewat F-15 dan calon F-35-nya. Malaysia punya Sukhoi dan Hornet, tapi sekarang Indonesia nggak bisa diremehkan lagi. Kenapa Rafale ngeri? Karena dia dibekali radar AISA, sistem peperangan elektronik spektra, dan rudal meteor jarak jauh. Ini adalah jet tempur multiperan sejati yang fleksibel banget buat segala misi. Meskipun F-35 Singapura punya teknologi siluman, Rafale menang di fleksibilitas logistik dan daya angkut beban yang lebih besar. Plus, kita nggak perlu takut embargo lagi karena Prancis lebih independen soal urusan suku cadang. Baru 3 unit aja udah bikin siaga, bayangin kalau semua 42 unit sudah kumpul. Indonesia siap jadi raja udara di ASEAN. Menurut kalian Rafale versus F-35 menang mana? Tulis di kolom komentar. Setelah menerima 3 jet tempur Rafale dari Prancis, Indonesia juga menerima 2 jet tempur T-50 Golden Eagle dari Korea Selatan. Tapi ini bukan jet tempur kelas berat, tapi jet tempur ringan buat latihan pilot. Walaupun jet tempur ringan, tapi juga bisa buat geber-geber ke markas OPM. Pesawat ini mendarat di Lanut Juanda, Jawa Timur, terus dikirim lewat jalur darat ke Lanut Iswahyudi di Madiun, buat dirakit ulang dan dicek oleh teknisi. Mengapa Indonesia andalkan Prancis soal teknologi militer? Dalam dunia yang semakin memanas dan penuh huru-hara gejolak, menjaga kedaulatan Indonesia bukan lagi pilihan, tapi sebuah kewajiban. Sebagai bangsa besar, kita butuh mitra bukan sekedar yang kuat dalam teknologi, tapi juga setia pada komitmen. Di titik inilah, Prancis hadir sebagai sahabat yang mengerti betul kebutuhan pertahanan Indonesia. Mereka bukan sekedar menjual alutsista, mereka berkomitmen lebih, mulai dari transfer teknologi dan kemitraan jangka panjang. Ini jelas bukan dominasi, tapi adalah kolaborasi. Bukan sekedar jual beli, tapi memperkuat satu sama lain. Karena pertahanan bukan hanya soal senjata, ini soal kepercayaan. Dan dalam membangun benteng kekuatan, Indonesia sudah memilih sahabat yang tepat. Prancis, salam Pancasila, biru suara. Di tengah panasnya kabar penguatan militer Indonesia, muncul isu panas dari sisi Malaysia.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim sampai harus turun tangan di Dewan Rakyat. Isunya sensitif. Kabarnya Malaysia kehilangan 5.000 hektar lebih lahan di Kalimantan demi menyogok Indonesia atas sengketa 3 desa di Nunukan. Bayangkan, publik Malaysia sempat heboh dan menuding pemerintahannya melakukan pengkhianatan kedaulatan. Tapi Anwar Ibrahim dengan tegas membantah. Dia bilang, ini bukan kompensasi, ini bukan timbal balik. Ternyata rahasianya ada di dokumen hukum zaman kolonial. Ada konvensi 1891 dan perjanjian 1928 yang dibuat Inggris dan Belanda. Masalahnya, peta zaman dulu dengan kondisi sungai sekarang itu beda jauh. Inilah yang disebut Outstanding Boundary Problems atau OBP. Tapi tunggu dulu. Kalau memang bukan menyerahkan lahan, kenapa hitung-hitungannya bisa menunjukkan angka ribuan hektar yang tetap berada di tangan Indonesia? Disinilah bagian yang jarang dibahas media, inilah fakta puncaknya. Setelah diukur ulang pakai teknologi modern, terungkap kalau 5.987 hektar lahan di wilayah tersebut memang sudah dikelola Indonesia sejak tahun 1915. Malaysia bahkan nggak pernah secara resmi mengklaim tanah itu sebelumnya. Jadi nggak ada yang namanya penyerahan lahan, yang ada adalah penataan ulang yang adil. Malaysia justru dapat tambahan 780 hektar di sektor Sungai Sinapat. Sedangkan soal 3 desa Kampung Kabungalor, Lepaga, dan Tetagas, sebagian kecil wilayahnya memang masuk ke Sabah secara teknis, tapi itu murni hasil pengukuran batas, bukan jual beli kedaulatan. Modernisasi alutsista Indonesia lewat Rafale dan kekuatan TNI AU bukan buat nakut-nakutin Malaysia untuk ambil tanah, tapi buat memastikan kalau jalur diplomasi seperti ini bisa berjalan seimbang. Kita kuat secara militer, tapi tetap elegan secara diplomasi. Kesimpulannya, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo sedang membangun benteng yang kokoh, sementara hubungan dengan tetangga tetap dijaga lewat logika hukum yang kuat. Kita nggak butuh konflik kalau harga diri bangsa sudah dijaga lewat kesiapan tempur dan data yang akurat. Jadi, nggak perlu lagi termakan hoax soal pengalihan lahan ya. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.